Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyinal karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita sampai kepada hadis nomor 524 dari kitab Bulughul Maram, masih dalam bab sedekah yang bersifat sunnah. Hadis dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Beliau mengatakan, qila ya Rasulullah, ayyus sadaqati afdalu? Qala juhdul muqil wabda biman ta'ul. Akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim. Kata Abu Hurairah, ada orang bertanya, wahai Rasulullah, sedekah yang bagaimana yang paling utama? Jadi sedekah itu banyak macamnya, dari orang-orang yang berbeda-beda, dari orang-orang yang kondisi ekonominya pun juga berbeda-beda. Kemudian jihad, artinya arah sedekah pun juga beda-beda. Maka ditanyakan kepada Rasulullah, sedekah yang bagaimana yang paling afdol? Rasulullah mengatakan, sedekah yang paling afdol itu adalah ketika orang punya sedikit tapi dia berusaha keras untuk sedekah. Artinya menyedekahkan apa yang ia punya, meskipun sedikit, meskipun berat. Itu lebih besar pahalanya dibandingkan ketika berkecukupan, ketika tidak butuh, diinfakkan sebagiannya. Ini berfaedah, berpahala, tapi lebih besar lagi pahalanya ketika orang betul-betul sedang dalam kondisi butuh, tapi dia tetap sedekah, karena ada yang lebih butuh lagi. Tapi kata Rasulullah SAW, mulailah dalam sedekah itu untuk siapa saja yang engkau tanggung dulu. Artinya, meskipun orang itu sedekah kepada orang lain, meskipun dia sedikit hartanya, tapi jangan sampai melalaikan kewajiban. Artinya wajib lebih didahulukan daripada sunnah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, dinyatakan sahih oleh Ibnu Khuzaimah, dinyatakan sahih juga oleh Ibnu Hibban dan Hakim, dan Syekh Al-Albani rahimahullah juga menyatakan hadis ini adalah hadis yang sahih dalam kitabnya Irwaul Ghalil juz 3 halaman 317. Intinya, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika orang itu betul-betul berkeinginan untuk menggunakan hartanya, kemudian dia infakkan, sedekahkan, dia berat hati, dia menyayangi, dia betul-betul ingin memanfaatkan, tapi ada orang yang lebih butuh, dia sedekahkan. Ini pahalanya lebih besar daripada ketika dia dalam keadaan berkecukupan. Ikhwana fiddin azakumullah. Itulah yang dikenal dengan firman Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kita sering mendengar ayat ini dalam khutbah, dalam ceramah. Kalau memotivasi orang itu biasanya khatib, penceramah membacakan ayat ini. Lan tanalul birra, kamu sekalian tidak akan mendapatkan kebaikan pahala yang sempurna sehingga kalian hatta tunfiqu mimma tuhibbun, mendermakan apa yang kalian suka, ya. Lalu Allah menambahkan lagi, wa ma tunfiqu min syai'in, apapun yang engkau infakkan
apapun bentuknya. Fa innallaha bihi alim, maka Allah itu maha mengetahuinya, sekecil apapun, apalagi yang besar. Bagaimanapun kondisi kita Allah tahu. Jadi tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Sekecil apapun dicatat, disimpan, dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang melimpah. Ikhwana fiddin azakumullah. Ayat ini, ayat yang berkaitan dengan lan tanalul birra tadi, ketika turun dibacakan oleh Rasulullah SAW, ya. Dan ayat ini termasuk ayat Madaniyah, ayat yang turun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, ketika Rasulullah membacakan ayat ini yang baru turun, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ada seorang sahabat Nabi yang biasa dipanggil Abu Talha. Disebutkan oleh para ulama dalam riwayat Bukhari, Abu Talha ini adalah salah seorang sahabat Nabi asli orang Madinah dari kalangan Ansor. Beliau ini termasuk orang kaya dari penduduk Madinah sejak dahulu, sejak sebelum Islam sampai sudah Islam, ya. Nah, dia ini memiliki banyak sekali kebun kurma. Di dekat Masjid Nabawi ada kebun kurma, di tempat yang jauh, di perkampungan, banyak hartanya. Ya. Orang bilang saudagar. Karena dia punya banyak harta kebun kurma dan dia juga memiliki banyak lahan. Jadi saudagar dan tuan tanah dia ini. Nah, beliau dikatakan oleh Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah terbiasa kalau setelah sholat masuk ke kebun kurmanya Abu Talha, bernaung di sana sejuk, banyak hijau, lalu kemudian di situ ada sumur yang airnya bagus, maka Rasulullah seringkali minum dari air sumur yang ada di kebun kurmanya Abu Talha. Dan kebun kurma ini namanya Bairuha. Makanya ada sering dalam ceramah-ceramah itu kisah Bairuha. Bairuha ini kebun kurmanya milik Abu Talha. Kemudian kata Anas, tatkala turun ayat kalian tidak akan mendapatkan pahala kebaikan yang sempurna sehingga kalian dermakan apa yang kalian suka, datanglah Abu Talha kepada Rasulullah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inna ahabba amwali ilayya Bairuha. Kata Abu Talha, wahai Rasulullah, harta yang paling aku cintai, jadi harta istilahnya andalannya, ya, harta yang paling dia suka adalah kebun kurma Bairuha yang ada dekat dengan Masjid Nabawi. Wa innaha sadaqatun lahu lillahi arju birraha wa dhukhraha indallah. Wahai Rasulullah, ketika ayat turun tentang anjuran sedekah barang yang dia cinta, maka aku sangat mencintai Bairuha ini, maka sekarang aku sedekahkan untuk Allah Bairuha ini. Aku berharap pahala kebaikannya yang sempurna dan disimpan oleh Allah dan diberikan kepada aku nanti hari kiamat di sisi Allah. Subhanallah, ketika hanya mendengar satu ayat langsung harta yang dijadikan sebagai harta andalannya diinfakkan untuk Allah. Maka apa kata Rasulullah? Rasulullah berdecak kagum. Bahasa Arabnya itu bakhin bakh. Ya Aba Talhata dzaka malun rabih. Kata Nabi SAW, bakhin bakh, itu kayak bahasa kita tuh wah wah itu. Takjub Rasulullah, ya. Ini wahai Abu Talha, harta yang luar biasa keuntungannya nanti.
Kamu menginfakkan tidak hanya 1 dinar 2 dinar, tapi kebun kurma semua. Antum tahu kalau orang punya kebun kurma itu bukan semeter 2 meter sepetak 2 petak, tidak, yakni satu lahan yang besar berhektar-hektar diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah kondisi para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ketika mendengar ayat pahala sedekah yang sempurna adalah ketika menginfakkan sesuatu yang dicinta. Lihat bagaimana Umar bin Khattab, beliau menceritakan bahwasanya Rasulullah pernah menyeru kami untuk sedekah. Jadi Rasulullah mengumumkan kepada para sahabatnya, mari kita bersedekah untuk keperluan ini dan itu. Dan ini menjadi dasar boleh menggalang donasi, ya. Karena sebagian ada yang menganggap tidak boleh galang dan donasi itu tidak boleh karena ini termasuk meminta-minta. Maka di sini ditegaskan, Umar mengatakan, amarona an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauman an natasaddaqa. Rasulullah suatu hari menyuruh kami untuk mengumpulkan sedekah, kan donasi. Jadi yang nggak boleh itu untuk pribadi, ya. Tapi kalau menggalang dana donasi atau dana untuk keperluan kemaslahatan bersama, pembangunan masjid, pembangunan sekolah, pondok pesantren, atau apalagi misalnya rumah sakit, ya. Bahkan sebagian para ulama mengatakan andaikan di suatu kampung itu tidak ada tanah pekuburan, maka dianjurkan warga setempat donasi dikumpulkan, membeli lahan, diwakafkan untuk kuburan. Sampai seperti itu. Tidak ada masalah menggalang donasi, catatannya adalah kalau untuk kepentingan bersama kaum muslimin, bukan untuk pribadi. Ya. Bukan untuk pribadi. Nah, apa kata Umar bin Khattab? Fawafaqa dzalika malan indi. Saat itu ketika Nabi menyeru kami sedekah, kebetulan saya sedang punya harta. Maka dia mengatakan, faqultu al-yauma asbaku Aba Bakrin in sabaktuhu yauman. Hari ini aku akan sedekah melampaui sedekahnya Abu Bakar insyaallah. Karena aku tidak pernah sekalipun mengungguli Abu Bakar dalam kebaikan apapun, nggak pernah mengungguli, kalah terus. Maka apa kata Umar? Faji'tu binisfi mali, lalu aku bawa separuh hartaku, aku berikan kepada Rasulullah. Faqala an-nabiyyu ma abqaita li ahlik. Rasulullah bertanya, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Qultu mithlahu. Umar mengatakan, separuh masih ada lagi wahai Rasulullah. Maka Rasul menerima. Umar senang karena setengah hartanya jumlahnya banyak diterima oleh Nabi, dan dia merasa mengungguli Abu Bakar As-Siddiq, manusia terbaik setelah para nabi. Tiba-tiba tidak lama, qala wa ata Abu Bakrin, kemudian perawi mengatakan tiba-tiba datang Abu Bakrin, Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang dibawa? Ja'a bi kulli ma indahu. Dia datang membawa semua harta yang ia miliki. Faqala lahu Nabi, Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, ma abqaita li ahlik, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Qala, Abu Bakar mengatakan, abqaitu lahumullah wa rasulahu. Wahai Rasulullah, tidak ada, tapi aku titipkan keluargaku kepada Allah dan Rasulnya. Artinya dia itu betul-betul thiqah, percaya kepada Allah, maha pemberi rizki. Dan ternyata betul, setelah itu dia mendapatkan harta, kerja, mendapat harta, dan menjadi orang kaya terus. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Masih banyak kalau kita lihat bagaimana kondisi para sahabat Nabi menerapkan firman Allah. Sekali datang ayat, mereka langsung mengamalkan di hadapan Rasulullah. Demikian pula generasi-generasi berikutnya para tabi'in. Mungkin ada yang pernah mendengar kisah yang sangat menakjubkan.
terjadi pada seorang tabi'i bernama Ar-Rabi' ibnu Khaytham. Diriwayatkan oleh Al-Amash, ya, kisah ini diriwayatkan oleh Imam Al-Amash dari Mundhir As-Sawri. Kisah yang sangat menakjubkan bagaimana beliau Ar-Rabi' ibnu Khaytham ini tidak segan-segan menginfakkan sesuatu yang dia suka. Suatu hari, ya, disebutkan oleh Al-Amash dari Mundhir As-Sawri, suatu hari Rabi' ibnu Khaytham mengatakan kepada istrinya, "Isna'u lana khabisan, wahai istriku, tolong buatkan aku makanan berupa khabisan." Khabisan itu disebutkan nau' minal halwa makhbusatun minat tamri wassamin. Khabis ini adalah pakai sod ya, bukan khabith, bukan. Kalau khabith pakai tha itu buruk. Tapi kalau khabisan pakai sod, ini makanan istimewa. Makanan yang enaknya luar biasa. Kalau dijual mahal, bikinnya sulit. Ya, dikatakan oleh sebagian para ulama begitu. Jadi makanan ini makanan yang istimewa. Ya, ya termasuk mungkin jajanan begitu ya, tapi mahal. Istimewa, rasanya enak, harganya mahal, bikinnya sulit dan lama. Jajan apa kira-kira kalau kita? Mahal, sulit bikinnya, lama lagi. Enak, betul, apa kira-kira? Hah? Enggak pernah makan jajan enak? Apa kira-kira? Bikinnya lama sekali. Jadi mungkin sampai beberapa jam. Mungkin bisa sampai 5 jam, 6 jam, 7 jam baru matang, baru bisa dinikmati, enak. Apa? Jenang? Masya Allah. Jenang ada yang suka, ada yang nggak suka. Tapi ini semua suka, ya. Yes, pokoknya makanan yang istimewa, mahal harganya, bikinnya sulit, lama, dan rasanya luar biasa enaknya. Nah, kata perawi, padahal si tabi'i bernama siapa tadi, Rabi' ibnu Khaytham ini adalah orang yang jarang sekali minta makanan kepada istrinya. Jadi disuguhin makanan oleh istrinya, dimakan. Nggak ada ya diem, ya. Nggak pernah nuntut apa-apa. Oh tolong bikin yang gini, tolong bikin yang gitu. Loh ini kok begini, kok begitu, enggak. Jadi setiap hari itu dia belajar kitab, mengajar, berfatwa, menulis, terus begitu. Datang tamu, kemudian menjamu tamu, terus begitu. Hari-harinya istrinya bikinkan makanan, disuguhkan, dimakan. Kadang-kadang sampai lupa nggak dimakan karena sibuk mempelajari kitab-kitabnya. Begitu terus setiap hari. Nah ini aneh. Suatu ketika apa? Dia minta makanan kepada istrinya. Tolong buatkan aku khabisan. Ini makanan istimewa ini. Ya enggak tahu maksudnya apa. Ya mungkin saja dia pingin lah, namanya makanan enak kadang-kadang pingin. Boleh nggak kita beli makanan yang mahal yang enak gitu? Ya kalau kita mampu kadang-kadang boleh lah. Ya, masa kita nggak kenal makanan-makanan seperti itu padahal kita ini mampu. Kecuali kalau nggak mampu lain lagi. Ya, taib. Kemudian ketika hendak dimakan, ya di situ ada anaknya, mau makan sama anaknya, maka belum dimakan, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Ketika mengetuk pintu, kata Rabi' ibnu Khaytham, bukakan pintu wahai anakku. Dibukakan pintu, ternyata apa? Ternyata seorang yang penampilannya buruk. Dilihat ternyata ini tetangganya yang kena penyakit gila. Datang ke rumahnya, dibuka pintu, kemudian melihat kepada Rabi' ibnu Khaytham. Ya. Rambutnya kotor, acak-acakan, bajunya kotor. Orang gila bagaimana? Antum tahu orang gila bagaimana? Rambutnya kotor, bajunya kotor, tidak pakai alas kaki, tangannya pun kotor. Ketika dia dibukakan pintu, matanya tertuju kepada apa? Rabi' ibnu Khaytham yang sedang memegang makanan luar biasa.
dan matanya lebih fokus kepada makanan enak ini. Orang gila. Apa kata Rabi' ibnu Khaitham kepada anaknya? Ini makanan belikan kepada tetangga kita. Berikan. Kemudian si orang gila, namanya orang gila, langsung disaut begitu, langsung dimakan. Yang dimakan tidak satu, sudah dipotong-potong, dimakan satu, dua. Bahkan dalam sebuah perkataan di situ adalah fa arsala ila jarin lahu musabun kana bihi dharabun minal junun. Dikasihkan kepada tetangganya yang datang dan dia punya penyakit gila itu, ya. Fa ja'ala yulaqqihi wa lu'abur rajuli yasil. Maka terus dia makan dengan lahapnya karena makanan enak ya. Yang namanya enak ya enak gitu loh. Orang gila pun juga merasakan. Tahu makanan enak gitu. Sampai disebutkan walu'abur rajul yasilu. Liurnya itu sampai netes-netes. Saking enaknya dan dia orang gila, wajar seperti itu. Ya. Jadi makanan enak, mahal, bikinnya lama, sulit. Ya. Ternyata dikasihkan orang gila, dimakan habis sampai keluar liur-liurnya. Kemudian apa? Kemudian setelah selesai ditaruh tempat kue langsung pergi, tidak pamit sudah. Namanya gila. Ya. Setelah itu apa? Setelah itu anaknya mulai bertanya kepada Rabi' ibnu Khaitham. Dia bertanya, "Wahai ayahku, dia orang gila. Engkau bisa mengatakan kepada aku, nak, ambilkan makanan yang di dalam. Makanan apa saja? Orang gila tidak mungkin tahu ini mahal ini. Ya, makanan apa saja yang penting makan orang gila itu, tidak apa-apa. Kan sayang ini mahal. Ini untuk kamu. Kamu dibuatkan ibu, sudah lama, mahal, kemudian sulit bikinnya. Ternyata engkau kasihkan orang gila gitu saja. Padahal orang gila pun juga tidak ngerti makanan ini. Orang gila tidak tahu makanan ini mahal, istimewa, bikinnya sulit. Tidak tahu orang gila ini. Apa kata Rabi' ibnu Haytham? Beliau mengatakan satu kata saja. Beliau mengatakan walakinnallaha yadri. Ya, orang gila ini tidak ngerti. Makanan ini mahal, bikinnya sulit, berjam-jam, repot, ya. Kemudian apa? Kemudian ini tadinya dibuatkan untuk aku. Orang gila ini nggak ngerti, tapi Allah itu mengerti. Lalu kemudian beliau mengutip ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan pahala yang sempurna kebaikannya sehingga kalian menginfakkan yaitu apa yang engkau suka. Lalu ditutup dengan ayat wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Apapun yang kau infakkan maka Allah Maha tahu. Di sini sudah dicatat oleh Allah. Engkau atau kita telah berinfak makanan yang enak, luar biasa mahalnya, bikinnya lama, sulit, sudah Allah Maha tahu, dicatat, pahalanya sudah tercatat, tidak ada masalah. Meskipun yang memakan adalah orang gila. Dan memberi makan makhluk hidup, itu dikatakan Rasulullah, di dalamnya ada pahala sedekah. Yang penting dia makhluk hidup. Jangankan memberi makan manusia, memberi makan hewan saja berpahala. Bahkan memberi makan hewan yang haram saja berpahala. Asalkan binatang ini tidak diperintah untuk dibunuh. Ya. Bahkan memberi makan hewan haram itu bisa mengakibatkan dosa dihapus. Sebagaimana seorang pezina yang diampuni dosanya gara-gara dia memberikan minum, yaitu seekor anjing yang kehausan. Nah, ikhwana fiddin azakumullah, ini tentang masalah menginfakkan apa yang ia cinta. Tadi ada kisah Abu Bakar menginfakkan semua hartanya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bolehkah kita menginfakkan semua harta kita? Boleh gak kira-kira? Antum punya rumah satu-satunya, tempat tinggal, lalu kemudian ada yang nganjurkan donasi, antum infakkan semua, sudah tidak punya rumah lagi, nyari kontrakan. Ya, boleh gak kira-kira? Satu-satunya harta yang dia punya kemudian diinfakkan, lalu kemudian akhirnya tidak punya rumah. Jawabannya, hukum asal sedekah kalau dia betul-betul percaya kepada Allah dan dia tidak akan mendapati kesulitan, maka boleh sebagaimana Abu Bakar. Cuman ada petunjuk dari Nabi SAW bahwasanya kita diperintahkan juga untuk yaitu tidak meninggalkan keluarga kita dalam keadaan kesulitan.
Ya, bahkan dalam sebuah hadis, kalau engkau meninggal dunia meninggalkan keluargamu dalam keadaan kecukupan, itu lebih baik daripada ketika mereka akhirnya minta-minta kepada manusia. Taib. Kemudian kita lanjutkan. Hadis yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasaddaqu faqala rajulun ya Rasulullah indi dinarun qala tasaddaq bihi ala nafsik qala indi akhar qala tasaddaq bihi ala waladik qala indi akhar qala tasaddaq bihi ala khadimik qala indi akhar qala anta absaru bihi rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa sahhahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Abu Hurairah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersedekahlah, yakni wahai kaum muslimin, bersedekahlah. Ya. Lalu ada orang bertanya, wahai Rasulullah, aku punya 1 dinar. 1 dinar itu banyak. Ya. 1 dinar itu zaman Rasulullah bisa untuk beli seekor kambing kurban. Berapa itu kira-kira? Ya mungkin antara 2 juta sampai 3 juta. Ya dulu. 1 dinar itu cukup atau bisa untuk beli hewan kurban kambing yang bagus. Karena biasanya Rasulullah berkurban dengan hewan yang bagus. Ya. Nah, ada orang mengatakan, wahai Rasulullah, saya punya 1 dinar. Rasulullah mengatakan, sedekahilah dirimu sendiri dulu. Gunakan. Karena kamu juga butuh. Lalu dia mengatakan, wahai Rasulullah, saya punya 1 dinar lain. Ya, ada lagi masih 1 dinar yang lain. Maka Rasulullah mengatakan, sedekahkanlah kepada anak-anakmu. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, aku masih punya yang lain. Maksudnya anak-anak di sini anak istri ya, keluarganya. Jadi pertama diri sendiri, kemudian kalau masih ada untuk keluarganya, kemudian kalau masih ada, kata Rasulullah, sedekahilah pembantumu. Kemudian orang ini mengatakan, masih ada yang lain wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, kamu lebih tahu kemana sedekah yang diperlukan. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud, Nasa'i, dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban dan Hakim, serta dinyatakan hasan oleh Al-Albani rahimahullah. Intinya, ikhwan fillah azakumullah, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kita ini diperintahkan untuk menginfakkan harta kita dan tidak boleh pelit. Yang pertama kali diinfaki adalah diri kita sendiri. Ya. Kemudian kalau kita sudah menginfakkan diri kita sendiri, maka keluarga kita. Kemudian setelah itu baru dilihat mana yang lebih membutuhkan. Ya. Ketika ada seorang, misalnya tetangganya butuh, dan ada tetangga yang lain yang lebih butuh, maka tetangga yang lebih butuh yang didulukan. Ketika ada tetangga butuh, kerabat butuh, maka kerabat yang didulukan. Karena bersedekah untuk kerabat itu ada 2 pahala yang besar, pahala sedekah dan pahala silaturahmi, menyambung. Sementara sedekah kepada orang lain, maka pahalanya 1, yaitu pahala sedekah. Kemudian ikhwanna fiddin azakumullah, hadis yang berikutnya, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha ghaira mufsidatin kana laha ajruha bima anfaqat wali zawjiha ajruhu bima iktasaba walil khadimi mithlu dzalika la yanqusu ba'dhuhum min ajri ba'dhin syai'an muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila seorang wanita menginfakkan makanan di rumahnya selagi tidak memudaratkan keluarga, ya, jadi dia infakkan atau dia hadiahkan kepada tangga, misalnya kuahnya banyak, dikasih kuah sama isinya tentu saja ya, kalau bisa, ya. Tapi dengan syarat tidak memudarati keluarga. Maksudnya disedekahkan kemudian nanti kekurangan anaknya, ya nggak boleh. Ya. Jadi kebutuhan rumah dipenuhi dulu, lalu sisanya dikasihkan
tetangganya misalnya. Kalau si istri itu menyedekahkan makanan di rumahnya tanpa membahayakan keluarganya, maka dia mendapatkan pahala sedekah tersebut. Istri dapat pahalanya. Satu. Suami yang tidak tahu menau tadi pun juga ikut mendapat pahalanya karena dia yang mencari. Otomatis. Ya. Jadi nggak usah dilarang kalau bisa. Itu sesuatu yang lumrah terjadi. Saling memberi. Maka suami otomatis mendapatkan pahala sedekah itu karena dia yang menghasilkannya. Kemudian walil khadimi, demikian pula pembantu yang membantu urusan rumah tangga, mungkin yang membantu memasakkannya, mungkin membantu mengantarkan ke tetangga, mungkin membantu menyimpannya, dan lain sebagainya. Pembantu pun dapat pahala sedekah karena dia ikut andil dalam sedekah ini. Disebutkan oleh para ulama dalam kaidah fikih, al-wasailu laha ahkamul maqasid. Jadi sarana itu memiliki hukum tujuan. Kalau dia menjadikan tujuannya adalah kebaikan, maka dapat kebaikan. Meskipun dia hanya sarana. Yang mengantarkan dapat pahala. Ya, seperti pembantunya ini. La yanqusu ba'dhuhum min ajri ba'dhin syai'a. Sebagian yang satu dengan yang lainnya tidak saling kurang atau tidak berkurang pahalanya sedikitpun. Semuanya yang ada di rumah itu mendapatkan pahala sedekah dari makanan yang diinfakkan kepada orang lain. Ikhwan fillah azakumullah, inilah Islam menunjukkan kepada kita sifat dermawan. Saling memberi hadiah tetangga kepada sebelahnya itu adalah termasuk apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, tahadu tahabu. Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan menjadi saling suka. Ya. Allah mengatakan juga idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Balas ya dengan cara yang lebih baik. Tatkala ada orang yang tadinya menjadi musuhmu tapi kamu balas dengan yang lebih baik, maka tiba-tiba dia berubah menjadi kawan dekat yang sangat dekat. Makanya para ulama mengatakan inilah yang disebutkan oleh para ulama al-lin, yaitu sifat lemah lembut. Ini akan merubah hati manusia yang tadinya tidak suka menjadi suka. Ya, makanya kalau bisa kita ini gunakan sebagian cara untuk melunakkan hati orang-orang yang ada di sekitar, yang mungkin antipati, yang mungkin belum mengetahui, yang mungkin informasi yang masuk kepada dia negatif karena tidak seimbang. Maka gunakan sebagian kemampuan kita. Kalau ada harta, kalau ada misalnya sedekah, kalau ada zakat terkumpul, apalagi nanti ada kurban, apalagi ada zakat fitri, zakatul mal, bagikan kepada mereka, terutama yang butuh. Dan diiringi dengan kalam-kalam yang lemah lembut. Orang yang tadinya memusuhi karena informasi yang tidak lengkap, ya, sepihak, dia akan merasakan, loh kok kayak gini, katanya begitu, kok kayak gini, kok baik. Akhirnya lama-lama luluh hatinya. Dan ini sudah terbukti di mana-mana. Tidak usah ditanggapi orang-orang yang kadang-kadang memfitnah, mencaci maki, kecuali kalau ditanggapi itu ada faedahnya, kecuali kalau ditanggapi itu maslahatnya besar, kecuali kalau ditanggapi itu kemudian fitnah reda, silakan. Itu namanya daf'ut tuhmah, yaitu membendung, yaitu potensi tuduhan yang miring. Itu ada dalam Islam, daf'ut tuhmah. Tapi kalau sekiranya ya mengalir begitu saja, nanti lama-lama hilang, terkikis sendiri oleh waktu misalnya, akan hilang sendiri karena itu biasa meledak lalu kemudian reda sendiri, biarkan saja. Lama-lama orang akan mengerti. Tapi kita terus berbuat baik, terus kita berakhlakul karimah, terus kita memberi. Bahkan termasuk yang paling istimewa itu adalah kita ini berusaha memberi orang yang tidak mau memberi kita. Ya, dan itulah yang dikatakan oleh Nabi SAW, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bisa memberi manfaat kebaikan kepada orang lain. Jadi kita nggak mengharap
manfaat dari orang lain, tapi kita berusaha memberi dan memberi. Itu adalah manusia yang terbaik. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, maka hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya boleh bagi seorang istri menyedekahkan makanan di rumahnya meskipun tidak izin suami. Ya. Boleh bagi istri menyedekahkan makanan atau apapun yang lumrah biasa dikasihkan ke orang, itu boleh meskipun tidak izin suami. Tapi syaratnya apa tadi? Syaratnya apa tadi? Tidak membahayakan keluarga. Jangan sampai disedekahkan masak satu panci, setengahnya dikasih tetangga, tinggal setengah padahal rumahnya isinya 10 orang. Akhirnya yang lain kekurangan. Nah, ini memudaratkan namanya, tidak boleh. Ya. Jadi di sini tidak harus izin suaminya. Bahkan suaminya kalau tahu dianjurkan untuk mengiyakan, ya sudah ya, supaya dapat pahala juga. Ya. Taib. Beda lagi kalau suaminya pelit. Ya, beda lagi kalau suaminya pelit, maka tidak berlaku seperti ini. Dia harus minta izin dan dia harus dinasehati, karena ini adalah tidak memudaratkan. Ya, kalau istri suaminya pelit, nanti akhirnya kalau dia memberi, berinfak nggak izin, suaminya pelit, akhirnya bertengkar, mudaratnya lebih besar. Maka dia harus minta izin. Tapi kalau suaminya biasa, tidak pelit, maka boleh memberikan sebagian apa yang ada di rumah untuk keperluan orang-orang di luar sana yang lebih butuh, meskipun tidak minta izin kepada suami. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, hadis yang berikutnya, wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an qala ja'at Zainabu imra'atu Ibni Mas'ud faqalat ya Rasulullah innaka amartal yauma bis sadaqah. Dari Abu Sa'id al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan Zainab istrinya Ibnu Mas'ud datang kepada Rasulullah, lalu dia berkata, wahai Rasulullah, engkau telah memerintahkan kami untuk sedekah hari ini. Ya. Wa kana indi huliyun li, aku punya perhiasan milikku, fa aradtu an atasaddaqa bihi, dan aku ingin menyedekahkan perhiasanku. Fa za'ama Ibnu Mas'udin annahu wa waladahu ahaqqu man atasaddaqu bihi alaihim. Namun suamiku Ibnu Mas'ud mengklaim bahwasanya dirinya dan anaknya lebih berhak untuk disedekahi dibandingkan orang lain. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sadaqa Ibnu Mas'ud, zaujika wa waladuki zaujuki wa waladuki ahaqqu man tasaddaqti bihi alaihim. Kata Rasulullah, Ibnu Mas'ud benar, suamimu dan anakmu lebih berhak untuk engkau kasih sedekah dibandingkan orang di luar sana. Jadi ini kisahnya, ini adalah suatu keluarga terdiri dari suami, istri dan anak-anak. Suaminya orang miskin, ya, sementara istrinya kaya. Dia adalah Zainab yang kaya, kemudian Ibnu Mas'ud miskin. Nah, yang namanya orang kaya otomatis dia banyak perhiasannya, mungkin dari orang tuanya, mungkin dapat warisan, sementara suaminya miskin. Ya. Lalu menikah. Dan dalam Islam boleh-boleh saja kalau mau perempuannya, ya. Tapi kalau ada yang mengatakan kan tidak sekufu, kan sekufu itu dalam harta, ekonomi, kemudian pangkat, ya, termasuk diantaranya umur. Itu sekufu dianjurkan dalam Islam. Jawabannya ya, tapi sekufu dalam masalah duniawiyah itu bukan syarat. Ya, yang menjadi syarat itu adalah agama. Jadi harus sekufu, sama agamanya. Orang muslim menikah dengan orang muslimah. Ya. Muslimah dinikahi oleh muslim. Ini syarat. Kecuali ada rukhsah keringanan, seorang muslim laki-laki boleh menikahi wanita ahli kitab. Ini rukhsah keringanan. Dalam kondisi kebutuhan yang sangat mendesak. Kalau dalam kondisi kita sekarang di hadapan kita banyak orang muslimah, ya enggak usah nyari-nyari ahli kitab.
ngapain juga, bikin masalah kan gitu. Tapi dalam kondisi tertentu dia butuh, diizinkan dalam Islam. Ya. Dalam Al-Qur'an disebutkan wal muhsanati minan nisa, dan seterusnya ayat itu menyebutkan bahwasanya perempuan-perempuan ahli kitab dibolehkan untuk orang-orang Islam. Jadi hanya ini saja bentuk yang dibolehkan. Kalau dibalik nggak boleh. Perempuannya muslimah, laki-lakinya ahli kitab, haram hukumnya, batal pernikahannya. Ya. Jadi hukum asal laki-laki muslim menikahi perempuan kafir hukumnya haram dan tidak sah. Semua jenis kafir tidak boleh kecuali ahli kitab, Yahudi dan Nasrani saja. Kalau dibalik tidak ada pengecualian. Perempuan muslimah haram dan tidak boleh dinikahi siapapun orang kafir, baik ahli kitab maupun bukan ahli kitab. Tapi siapa ahli kitab? Yahudi Nasrani. Siapa yang bukan ahli kitab? Ya selain Yahudi Nasrani, termasuk diantaranya adalah orang Buddha, Hindu dan lain sebagainya. Ini kafir bukan ahli kitab. Ini tidak boleh dinikahi oleh orang Islam laki-laki dan menikahi orang Islam perempuan. Ya, yang boleh hanya satu bentuk saja, yaitu Muslim laki-laki menikahi perempuan ahli kitab. Itu pun dalam kondisi sangat mendesak. Jikalau bisa memilih, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk memilih wanita yang mukminah. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau ajabatkum. Allah mengatakan sesungguhnya wanita mukminah yang menjadi budak, jadi budak wanita tapi beriman, itu lebih baik daripada apa? Wanita musyrik meskipun ia menakjubkan engkau. Ya. Jangan, tidak boleh. Allah suruh memilih yang wanita mukminah. Karena itulah yang sekufu. Nah, sekarang kalau tidak sekufu dalam masalah harta, kekayaan, jawabannya ini kamaliyah. Ini hanya kesempurnaan, anjuran yang tidak wajib. Karena buktinya Rasulullah SAW mengizinkan pernikahan wanita kaya dengan laki-laki miskin. Sama halnya Rasulullah pernah mengizinkan pernikahan laki-laki yang, ya mohon maaf, yang tidak tampan atau jelek menikah dengan wanita yang bangsawan, yang cantik dan lain sebagainya. Ya. Nah, di sini ikhwan fillah azakumullah perlu kita perhatikan bahwasanya kalau sekiranya seorang itu tidak siap menikahi pasangan yang sifatnya itu berbeda, tidak sekufu dalam materi, dalam dunia, maka jangan diteruskan kalau tidak siap. Karena nanti ujung-ujungnya perceraian. Ya, kalau gak siap. Tapi kalau siap, berani menanggung segala risiko, ya, maka silakan, tidak mengapa, Rasulullah mengizinkan. Oleh karena itu ada seorang sahabat Nabi laki-laki menikah dengan wanita bangsawan, ya, bahkan laki-lakinya jelek, kemudian akhirnya apa? Akhirnya perempuan ini tidak tahan. Akhirnya kemudian minta berpisah dan diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk berpisah. Karena tidak mungkin terpaksa terus sama laki-laki yang dia tidak suka. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Zainab ini memiliki suami Ibnu Mas'ud, ya. Dia punya banyak perhiasan, maka dia ingin berderma sebagaimana Rasulullah SAW menganjurkan untuk berderma. Nah, lalu Ibnu Mas'ud mengatakan, "Enggak usah. Yang lebih butuh itu ya suamimu, saya," kata Ibnu Mas'ud. "Anakmu juga butuh sekarang ini. Enggak usah orang lain dulu, anak dan suamimu dulu." Maka tanya kepada Rasulullah, maka Rasulullah membenarkan siapa? Ibnu Mas'ud. Ya benar, kata Rasulullah SAW, suamimu dan anak-anakmu itu lebih berhak mendapatkan sedekah darimu. Kenapa demikian? Karena mereka adalah orang dekatmu, bahkan orang yang paling dekat bagi engkau. Engkau sedekah kepada kerabatmu sendiri, itu ada makna silaturahmi, menyambung kekerabatan. Ikhwana fiddin, a'azzakumullah. Ini menunjukkan kepada kita keutamaan sedekah yang bersifat sunnah, meskipun kepada keluarga sendiri. Ya. Dan dalam sebuah hadis disebutkan manusia itu akan berada di bawah naungan, ya, di padang mahsyar nanti
itu karena sedekahnya. Jadi kalau kita ingin banyak naungannya, jadi nanti di padang mahsyar itu matahari didekatkan ke kepala. Dalam hadis disebutkan jaraknya 1 mil. 1 mil itu ada yang mengatakan 1 jari begitu, ya. Ada yang mengatakan 1 mil itu ya ukuran 1,5 kilo, 1,5 kilometer, lebih dikit. Panasnya luar biasa. Maka orang akan bercucuran keringat sesuai dengan amal. Kalau dia amalnya baik, selamat dia, tidak akan tenggelam. Tapi semakin buruk amalannya, maka semakin tenggelam. Ada yang sampai mata kaki tenggelamnya, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pusarnya, ada yang sampai lehernya, sampai menggap-menggap gitu. Dalam hadis demikian dikatakan oleh Nabi. Nah, itu semua nanti akan diselamatkan oleh Allah SWT dengan sebab sedekah kita. Karena harta kita yang sesungguhnya adalah harta yang kita dermakan di jalan Allah SWT. Adapun yang kita makan hilang, habis, ujung-ujungnya ke sapi tank, ya kan? Yang kita makan ini kan banyak. Seenak bagaimanapun makanan kita, ya, maka ujung-ujungnya dibuang. Kita lari ke WC, dibuang. Pakaian yang kita beli semahal apapun, sebagus apapun, lama-lama juga koyak. Akhirnya apa? Akhirnya dibuang, ya. Dan kalau bisa sebelum dibuang, ya masih layak pakai, dermakan kepada orang lain. Demikian pula harta kita yang dipakai untuk membuat tempat tinggal, ya, maka itu akan binasa. Lama-lama buruk rumah kita ini. Apalagi kita ini yang hobinya renovasi rumah, ya, tidak ada habisnya, ya. Yang kita tempelkan semakin bagus, semakin mahal. Itu uang yang ditempelkan semuanya. Apalagi ada yang hobi mengganti terus, diganti tiap berapa tahun gitu, diganti keramiknya, pintunya, dan seterusnya. Ini ibaratkan apa? Ibaratkan membuang hartanya. Nah, itu semua tidak akan dia ambil ketika dia mati, bahkan tidak akan mengantarkan dia ke kuburan. Yang dia ambil nanti, yang mengantarkan dirinya terus, dan dia akan pertemukan, dia panen hartanya itu adalah harta yang ia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang setelah adzan dan kita sambung setelah adzan. Fadhol. Kita sambung kembali. Hadis yang kita baca tadi menunjukkan kepada kita bahwa wanita ketika dia ingin infakkan hartanya, maka tidak harus minta izin kepada suaminya kalau itu harta pribadinya. Dan dia berhak untuk membelanjakan hartanya semaunya, yang penting itu adalah maslahat. Berbeda dengan harta suami. Maka istri wajib minta izin kepada suaminya apabila hendak menyedekahkan harta milik suaminya. Ya. Jadi wanita itu ketika ingin sedekah, maka dilihat harta siapa yang disedekahkan. Kalau harta pribadi istri itu, maka tidak harus minta izin. Kalau musyawarah bagus. Tapi minta izin, minta kerelaan tidak harus, karena itu hanya istri. Kalau harta itu harta suami, maka istri wajib minta izin kepada suaminya karena itu haknya suami. Kecuali apabila sesuatu yang wajar biasa didermakan tanpa minta izin. Seperti tadi masakan, ya. Atau misalnya tiba-tiba ada orang minta-minta di rumah, ada harta yang sifatnya itu murah, ada uang kecil disedekahkan kepada orang minta-minta, ini tidak harus minta izin. Langsung suaminya dapat pahala, istrinya dapat pahala, anak-anak dapat pahala. Yang ngasihkan kepada orang miskin dapat pahala. Misalnya pembantunya misalnya. Ya. Jadi sekali lagi, perempuan atau istri ketika ingin menginfakkan harta yang ada di rumah, kalau itu harta milik dia pribadi tidak harus minta izin. Karena dia berhak. Kalau itu hartanya suami harus minta izin. Kecuali kalau harta yang sifatnya itu lumrah disedekahkan tanpa minta izin, seperti makanan, kemudian beberapa uang rupiah untuk orang miskin, minta-minta, dengan syarat tidak membahayakan, yaitu kemaslahatan keluarga. Ya. Dan demikianlah kondisi wanita-wanita pada zaman Rasulullah SAW. Mereka adalah orang-orang yang tunduk dan patuh
ketika Rasulullah SAW menyuruh mereka untuk sedekah. Bahkan dalam sebuah hadis yang muttafaqun alaih, ketika sholat hari raya selesai, maka Rasulullah berkhutbah. Setelah berkhutbah untuk kaum laki-laki, maka Rasulullah berjalan mendekati kelompok wanita, ditemani oleh Bilal. Maka di antara khutbah khusus untuk perempuan, Rasulullah mengatakan tasaddaqna fa inna kunna aktsaru hatabi jahannam. Wahai kaum wanita, kata Rasulullah, banyak-banyaklah sedekah, karena kamu sekalian itu menjadi penghuni neraka lebih banyak dibandingkan kaum laki-laki. Lalu ada satu perempuan di tengah-tengah kelompok wanita berdiri. Ya. Dia mengatakan, "Lima ya Rasulullah." Mengapa demikian wahai Rasulullah? Kenapa kok wanita lebih banyak jadi penghuni neraka dibandingkan laki-laki? Jadi wanita lebih banyak, laki-laki bagaimana? Ya banyak juga, tapi perempuan lebih banyak. Jadi bukan berarti laki-laki sedikit, enggak. Laki-laki banyak, perempuan lebih dominan. Maka Rasulullah mengatakan, li'anna kunna tukthirna syakata wa takfurna al-ashir. Karena kamu sekalian wahai wanita itu biasa sering mengeluh dan mengingkari kebaikan suami. Sering mengeluh, dikit-dikit ngeluh. Itu kebiasaan perempuan yang tidak baik, yang diingatkan oleh Rasulullah, sebab masuk neraka. Kemudian mengingkari kebaikan suami, sampai dalam sebuah hadis wanita itu biasa punya sifat buruk. Ketika suaminya berbuat baik setahun, ya, lalu ada satu kesalahan, dia akan mengatakan kamu tidak pernah berbuat baik sama sekali, padahal sekali saja salah. Ya mungkin bapak-bapak sudah merasakan ya. Kadang-kadang ada satu kesalahan saja kemudian keluar kata-kata kamu tidak pernah membahagiakan aku. Jadi selama ini ngapain? Anaknya sudah 4, baru ngomong kamu nggak pernah membahagiakan saya. Ya, itu karakternya wanita begitu. Nah ini dinasihati karena Rasulullah SAW mengatakan tentang kaum wanita itu punya sifat bengkok karena dia itu bagaikan tulang rusuk yang paling atas, yang paling bengkok. Itu sifat karakternya wanita demikian. Jadi kalau dibiarkan ya terus bengkok. Ya. Makanya jangan dibiarkan perempuan itu. Tapi kalau diluruskan langsung kuat-kuat, patah kata Rasulullah. Patahnya apa? Ya cerai. Ya. Tapi bagaimana? Ya dinasihati, diperbaiki pelan-pelan dan dia tidak akan bisa lurus karena tulang rusuk itu memang bengkok. Tapi dia dinasihati terus, ketika ada kesalahan diluruskan, dibenarkan, dikoreksi, ketika mau menyimpang dinasihati, ya. Kalau dibiarkan saja ya sudah larut. Itu karakternya wanita. Makanya laki-laki berperan bagaimana memperbaiki kondisi perempuan. Ikhwana fiddin, a'azzakumullah. Di dalam hadis ini menunjukkan juga bagaimana wanita sahabiah dahulu itu, ya, mereka berinfak harta benda mereka yang mereka miliki khusus itu tanpa minta izin suami. Kalau itu memang harta mereka. Makanya kisah tadi yang hari raya tadi, Rasulullah bersama Bilal menganjurkan mereka sedekah, wanita itu, untuk menyelamatkan diri mereka masuk neraka. Maka mereka langsung melemparkan min huliyihinna. Jadi mereka melepasi antingnya, cincinnya, gelangnya, dilemparkan ke kain yang dibentangkan oleh Bilal. Lihat bagaimana para sahabiat mereka mendermakan perhiasan-perhiasan mereka yang mereka pakai saat itu tanpa minta izin kepada suami. Enggak pakai menghubungi, suami kan di depan ya, di depan jauh. Mereka tidak datang dulu. Sebentar Rasulullah, saya minta izin suami saya, boleh enggak? Enggak. Langsung didermakan. Kalau sekarang mungkin sebentar ya, panitia saya tak telepon suami, boleh enggak? Enggak usah seperti itu. Ini adalah usaha bagaimana seorang wanita keluar dari siksa api neraka karena telah mengingkari kebaikan suami, karena banyak mengeluh kepada suami, ditebus dengan sedekah. Ya, kecuali kalau memang perhiasan yang dia pakai itu milik suami. Kadang-kadang suami begitu. Ya. Enggak tahu kalau di tempat kita ini ibu-ibu yang pakai perhiasan ini, perhiasan yang dia pakai ini akadnya apa kira-kira? Apakah itu dikasih suami atau dipinjemi? Jangan-jangan dipinjemi atau titipan.
Nah kalau dipinjemi atau titipan ya tidak berhak istri menyedekahkan, harus izin dulu, telepon dulu. Wahai suamiku, ini ada kesempatan donasi, saya sedekahkan ya kalung saya. Kalau boleh ya disedekahkan, kalau enggak. Tapi ikhwan fillah azakumullah, dari sejak zaman dahulu ya, sejak zaman Rasulullah sampai sekarang, kebiasaan wanita memakai perhiasan itu adalah pemberian suami, bukan pinjaman, bukan titipan, bukan juga tabungan bersama. Jadi itu adalah hak milik istri, itu hadiah dari suami, pemberian dari suami, atau mungkin istri beli sendiri dipakai. Jadi biasanya yang menempel di badannya istri dari perhiasan itu adalah milik sang istri, maka dia berhak untuk mendermakan meskipun tidak minta izin kepada suami, dengan catatan apabila itu bukan milik istri ya, maka dia harus minta izin kepada sang suami. Taib. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Ada yang perlu ditanyakan? Kami persilahkan. Karena hadis-hadis berikutnya ini tentang hukum meminta-minta, nanti akan ada bab khusus, nanti insya Allah kita bahas lebih detail lagi, dan kita cukupkan materi kita sampai di sini. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, silakan. Kalau ada, ya silakan. Bolehkah meniatkan sedekah untuk orang yang sudah meninggal? Siapa contohnya? Orang tua. Bagus. Ada pertanyaan, bolehkah kita sedekah tapi niatnya adalah untuk pahalanya diberikan kepada orang tua yang sudah meninggal dunia? Jawabannya boleh dan sangat boleh karena ada dasarnya. Ya, ada seorang datang kepada Rasulullah, dia mengatakan, wahai Rasulullah, orang tua aku meninggal dan dia tidak sempat berpesan apa-apa. Ya, andaikan aku bersedekah untuk dirinya, apakah itu sampai kepada dia? Maka Rasulullah SAW menyebutkan ya, boleh. Ya, boleh. Jadi ada beberapa amalan yang memang ada keterangan dalam hadis itu sampai untuk orang yang meninggal. Di antaranya sedekah tadi. Di antaranya pula menghajikan mayat, itu ada. Jadi orang yang belum haji tapi dia punya harta, mungkin karena sakit, mungkin karena halangan, seperti sekarang ini kan 65 ke atas kan tidak boleh haji, padahal dia sudah daftar. Nah seperti ini kalau bisa dihajikan oleh orang yang sudah haji, ya, dengan bayar tidak apa-apa. Karena apa? Karena sudah terhalangi, tidak bisa, ini sudah tahun ini, yang tidak tahu kalau tahun depan, ya, tahun ini tidak boleh 65 ke atas. Nah ini dihajikan. Atau orang yang banyak hartanya tapi dia tidak mampu datang ke Mekah karena mungkin terlalu tua, sakit, maka dihajikan dengan syarat yang menghajikan sudah pernah haji sendiri. Ya. Kemudian yang amalan yang juga boleh dilakukan untuk orang yang meninggal yaitu orang yang punya hutang puasa. Ya. Rasulullah mengatakan dalam hadis muttafaqun alaih, man kana alaihi siyamun shama anhu waliyuh. Siapa yang punya utang puasa mati, maka dipuasakan oleh ahlinya atau keluarganya. Ini paling utama keluarganya. Kalau enggak ya orang lain. Taib. Orang yang punya utang puasa lalu meninggal dunia, contohnya kenapa kira-kira? Apa halangannya dia enggak puasa itu? Kalau sakitnya itu sakit permanen, bukan hutang puasa tapi bayar fidyah. Iya kan? Nah, bentuk bagaimana yang seseorang itu punya hutang puasa dan harus dipuasakan saat dia meninggal dunia? Sakit, tadi kan sudah sakit. Nah sekarang gini, sakit demam pas Ramadan, ya. Kemudian selesai Ramadan, ini biasanya kan sakit biasa, ternyata salah obat meninggal dunia. Hutang puasa apa hutang fidyah? Hutang puasa karena sakitnya sakit biasa. Atau gampangnya begini, ada seorang wanita sedang haid 1 pekan, Ramadan haid 1 pekan. Setelah Ramadan dia harus ngapain? Bayar fidyah atau bayar puasa qadha? Bayar puasa qadha. Dia punya hutang puasa Ramadan, betul ya? Tiba-tiba nasalluhal afiyah, mudah-mudahan tidak, kecelakaan. Belum membayar puasa dia kecelakaan meninggal dunia. Maka dia mati punya utang apa? Puasa, bukan fidyah. Ya. Atau misalnya ada orang yang musafir, laki-laki musafir Ramadan,
Dia tidak berpuasa selama sepekan karena musafir. Boleh nggak kira-kira? Boleh. Nah, setelah pulang kan punya utang sepekan karena musafir. Utang apa? Puasa. Ternyata apa? Ternyata dia kena corona meninggal dunia. Ya. Di bulan Syawal kena corona meninggal dunia. Dia mati dalam keadaan punya utang apa? Puasa. Inilah yang dipuasakan oleh orang lain atau keluarganya tadi. Ya. Taib. Jadi itulah yang ada keterangan dalam hadis yang bisa sampai untuk orang yang meninggal dunia. Terutama mendoakan mayat. Ini yang paling dianjurkan. Apalagi orang tua didoakan. Ya, jadi boleh sedekah. Sedekah ini macam-macam, versinya banyak cara. Sedekah harta, sedekah uang, sedekah wakaf, sedekah amal jariah, sedekah mushaf, sedekah bikin sumur, mengalir air. Ini luar biasa. Ini semuanya termasuk yang dianjurkan. Yang tidak ada keterangan itu adalah menghadiahkan pahala baca Quran, menghadiahkan pahala sholat. Nah, ini nggak ada keterangan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Silakan, yang ada yang lain. Ya. Sudah balik nggak anaknya? Sudah ngerti membelanjakan harta? Sudah. Taib. Ada pertanyaan, seorang anak punya perhiasan dan perhiasan itu hadiah dari orang tuanya. Boleh nggak dia menginfakkan perhiasannya tanpa minta izin orang tuanya? Jawabannya ya boleh, karena itu sudah milik dia. Cuman masalahnya nanti diarahkan mana yang lebih maslahat. Kadang-kadang karena masih kecil, masih muda, meskipun sudah balik, itu tidak ngerti mana yang lebih maslahat. Itu diarahkan, ini loh yang lebih maslahat. Ya, mungkin dia pingin pahala. Jadi boleh, meskipun tidak minta izin kepada orang tuanya yang telah memberi hadiah tersebut. Allahu a'lam. Silakan. Yang lain ada? Ya. Bukan ingin, sudah. Iya. Ya. Taib. Ada pertanyaan bagus. Ketika Abu Bakar menginfakkan semua hartanya, Rasulullah tidak mengarahkan untuk anakmu dulu, untuk ini dulu ya. Tapi ketika ada Ibnu Mas'ud dan yang sebagainya, ada yang tanya 1 dinar ini bagaimana untuk kamu, untuk ini diarahkan Rasulullah. Kenapa? Beda perlakuan. Jawabannya Rasulullah tahu kondisinya para sahabatnya. Rasulullah mengetahui bagaimana Abu Bakar yang orang itu adalah orang yang paling thiqah, percaya kepada Allah. Imannya luar biasa. Makanya digelari As-Siddiq. Dia itu betul-betul membenarkan risalah. Saat banyak orang kemudian tidak percaya Isra Mi'rajnya Nabi, maka orang yang pertama kali betul-betul beriman diantaranya adalah Abu Bakar. Ya, jadi Rasulullah tahu kondisinya Abu Bakar, tahu kondisinya yang lain. Rasulullah tahu bagaimana usahanya Abu Bakar, bagaimana usahanya sahabat yang lain, sehingga dibeda-bedakan. Ini hampir sama dengan pertanyaan, kenapa sih ketika Rasul ditanya amalan yang paling baik itu apa? Kadang-kadang Rasul mengatakan jihad. Ada orang lain tanya, apa amalan terbaik? Sholat awal waktu. Kadang-kadang ada orang tanya, apa amalan yang baik? Bakti kepada orang tua. Kenapa kok beda-beda? Karena Rasulullah melihat kondisi manusia itu berbeda-beda, sehingga jawabannya pun diberikan jawaban yang lebih maslahat terlebih dahulu. Ya, karena kadang-kadang orang ini, wah ini kurang sempurna dalam masalah berbakti dulu, bereskan ini dulu. Ada orang yang sifatnya itu kurang dalam masalah sedekah, ini sedekahnya diperbaiki dulu, begitu seterusnya. Allahu a'lam. Ya, silakan. Dzulhijjah ya. Bulan haram, termasuk bulan haram ya. 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 Ada pertanyaan, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu adalah hari yang mulia, yang utama, yang istimewa. Sebagaimana 10 akhir Ramadan itu adalah hari-hari dan malam-malam yang istimewa. Jawabannya benar. Nah, sekarang amalan apa yang diusahakan dilakukan pada 10 pertama bulan Dzulhijjah? Jawabannya adalah perbanyak amal soleh, ya,
tanpa mengikat amalan tertentu. Silakan apa yang yang bisa kita lakukan, berderma tambah lagi berderma, kemudian apapun yang bisa kita lakukan diperbanyak. Maka insya Allah Allah akan melipat gandakan pahala yang diamalkan amalan itu ketika hari-hari yang mulia. Jadi tanpa mengikat, karena nggak ada ketentuannya ya. Ini amalan apa yang harus, maka sekarang bebas apa yang bisa diperkuat ya. Karena itu adalah hari-hari istimewa. Bahkan dalam sebuah hadis, tidak ada suatu hari yang amalan itu lebih dicintai oleh Allah melainkan amalan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Perbanyak, yaitu seperti berderma, salawat kepada Nabi, baca Al-Quran dan lain sebagainya. Allahu a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.